Halo, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Muhammad Iqbal. Untuk beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda dan bercerita tentang bagaimana sih kita menghadapi 2 kali lebaran dengan COVID-19. Stay tune terus ya. While most New Jerseyans are working from home, the people on the front lines of coronavirus are truly our heroes. Every day, without hesitation, they're facing an invisible danger. And yet their dedication to keeping us healthy, safe, and fed is unparalleled. We salute their bravery, devotion, and compassion while we're social distancing. And if you happen to cross paths with these heroes, please join us in acknowledging their sacrifice. Halo semuanya. Nah, jadi untuk pertama kali ini saya akan menjelaskan bagaimana apa sih COVID-19 tersebut. Nah, seperti saya sekarang, kenapa saya memakai masker? Jadi, saya sebenarnya disuruh isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Jadi, saya tidak bisa keluar untuk meliput bagaimana sih lebaran di bulan Ramadan pada tahun 2021. Namun saya bisa menjelaskan bagaimana sih sebelumnya pada tahun 2020 lebaran tersebut dan bagaimana pada saat ini 2021 lebaran yang terjadi di Kabupaten Siak. Nah, balik lagi ke topik awal, saya akan menjelaskan bagaimana apa sih COVID-19 tersebut. Nah, COVID-19 itu berawal dari Wuhan di negeri Cina, yang mana virus tersebut menyebar melalui flu, melalui batuk, melalui kita bersentuhan, atau sesuatu yang telah kita sentuh itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Itu dari buku yang telah kami baca atau saya baca sendiri, dan dari yang berita-berita yang beredar. Dan sampai saat ini di tahun 2021 virus itu semakin membesar. Contohnya saja sekarang di Indonesia, pada saat lebaran di Kabupaten Siak tempat saya sendiri, itu di mana-mana di lockdown, ditutup jalan, semuanya ditutup, apalagi pas ketika bulan Ramadan dan ditambah dengan lebaran. Yang mana pada lebaran tahun 2020 itu seluruh akses jalan tidak boleh dibuka. Bahkan sampai penduduk-penduduk itu bisa dibilang emosi karena tidak bisa. Biasanya kita kalau bulan Ramadan atau pas lebaran kita keluar silaturahmi ke tempat saudara-saudara di berbagai daerah. Namun pada saat ini kita tidak bisa. Pada saat 2020 kemarin tidak bisa. Untuk 2021 itu masih alhamdulillah masih bisa, namun harus memakai protokol kesehatan, mentaati protokol kesehatan menurut pemerintah. Nah, dengan kita menaati peraturan pemerintah tersebut, dengan kita swab test dan PCR yang saya ketahui, itu kita bisa melewatinya, dan kita ada surat dari desa atau dari daerah kita dan menuju ke tempat daerah yang ingin kita tuju. Nah, COVID-19 itu juga untuk kita semua bisa ditangani dengan kita secara bersih-bersih. Kita selalu membersihkan tangan, memakai masker seperti saya memakai masker, karena juga saya lagi isolasi mandiri di rumah. Dan banyak berbagai hal bisa kita lihat juga di situs dari Menteri Kesehatan. Di situ kita dikasih tips-tips bagaimana sih supaya COVID-19 itu tidak menyebar ke orang-orang lain. Nah, jadi selanjutnya saya akan bercerita bagaimana sih dampak-dampak COVID-19 bagi rakyat di Indonesia dan yang terpenting di Kabupaten Siak. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, stay tune terus ya dengan video selanjutnya. Oke. While most New Jerseyans are working from home, the people on the front lines of coronavirus are truly our heroes. Every day, without hesitation, they're facing an invisible danger. And yet their dedication to keeping us healthy, safe, and fed is unparalleled. We salute their bravery, devotion, and compassion while we're social distancing. And if you happen to cross paths with these heroes, please join us in acknowledging their sacrifice. Halo guys, balik lagi. Nah, jadi yang kedua ini aku mau menjelaskan bagaimana sih dampak dari COVID-19 yang kita alami saat ini. Nah, sebagaimana kita adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain,
Apalagi kita di Indonesia, orang yang selalu berinteraksi ramah kepada orang lain, kepada tetangga. Ya seperti di Kabupaten Siak sendiri bisa dibilang banyak sekali kegiatan yang harus melalui interaksi secara langsung. Nah, untuk dampak yang pertama yang pastinya pasti kita bahas dampak positif. Nah, jadi untuk dampak positif itu sendiri kita bisa dibilang kita berkumpul dengan keluarga, kita berinteraksi secara langsung dengan keluarga terdekat. Karena dengan adanya COVID-19 ini kita jadi lebih mudah gitu. Semua keluarga kita dikumpulkan di rumah untuk mengobrol, untuk interaksi secara langsung. Nah, yang biasanya kita berinteraksi itu tidak secara langsung dengan keluarga kita, bahkan ibu kita, ayah kita, atau adik-adik, atau abang-abang dan kakak-kakak kita. Nah, dampak-dampak positifnya banyak juga yang lainnya, seperti kita menjaga kebersihan, menjaga lingkungan sekeliling rumah, dan kita memegang sesuatu, apapun yang kita pegang kita selalu mencuci tangan. Intinya kita selalu menjaga diri supaya kita menjadi bersih dan tidak sembarangan apa yang ingin kita pegang dan orang lain yang mau megang gitu. Kita banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Nah, untuk dampak negatifnya itu sendiri yaitu contohnya orang yang bekerja di suatu perusahaan itu maka diliburkan untuk sementara waktu. Dan kita untuk yang bekerja susah mencari nafkah, yang bekerja berjualan keluar seperti di pinggir jalan, apalagi di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak itu merupakan tempat pusat wisata termasuk pusat wisata di Provinsi Riau. Kenapa saya bisa dibilang termasuk pusatnya? Karena di Kabupaten Siak terdapat istana, yang mana di istana tersebut menjadi objek wisata yang seperti apa ya, yang objeknya tuh banyak orang kunjungi gitu, karena di situ tuh banyak prasejarah-sejarah yang ditinggal, banyak sekali. Nah, balik lagi ke konsep awal, saya bilang untuk pekerjaan lah, kenapa, apa hubungannya dengan Istana Siak tempat wisata? Nah, jadi banyak para pedagang dong, pas ketika lebaran mereka berjualan di pinggir-pinggir Istana Siak, di pinggir-pinggir jembatan, dan di pinggir-pinggir di taman-taman. Nah, seharusnya padahal di bulan Lebaran mereka bisa berjualan. Namun di 2001 dan 2020 omset mereka semua, mungkin pedagang di Indonesia, pada menurun. Karena orang untuk berbelanja secara langsung mereka susah. Bisa dibilang kalau kita berbelanja secara online untuk membeli sesuatu barang yang kita inginkan, itu pasti banyak orang yang ingin berbelanja secara langsung. Mereka tidak ingin berbelanja online. Itu termasuk. Nah, balik lagi, yang berjualan di pinggir-pinggir jalan di Kabupaten Siak, kenapa omsetnya menurun? Karena pada saat lebaran, itu kan wisata pengunjung dari berbagai daerah, berbagai kota, bahkan berbagai provinsi dan negara, itu mampir ke situ. Tidak ada, sepi. Jadi mereka terpaksa tidak jualan. Ya seperti jualan es tebu, just juice, pop ice, atau jualan yang lain sebagainya. Itu mereka omsetnya pada menurun. Ya kita sendirilah, mungkin ada yang sebagai pedagang, mungkin yang menonton ini atau saya memberitahu, pasti omsetnya menurun. Ya banyak sekali sih faktor-faktor negatifnya. Faktor-faktor negatif ini pun bisa dibilang sangat menjadi dampak terburuk bagi manusia seluruh dunia, tidak hanya di Kabupaten Siak. Yang mana kita bisa tahu juga bahwasannya dengan kita interaksi secara langsung dengan orang-orang lain, itu adalah interaksi yang paling bagus, yang paling efektif. Nah, dengan pedagang itu kan pasti dia berinteraksi dengan pembeli atau dengan orang-orang lain yang ingin mengunjungi gitu kan. Misalkan mereka berjualan seperti sate, berjualan minuman atau apa, itu kan jarang ada yang memakai Gojek, Grab. Sedangkan di Kabupaten Siak itu tidak ada Grab, tidak ada Gojek. Jadi mereka yang ingin membeli itu ya secara langsung mendatangi gitu kan. Nah, dari situlah saya bilang tadi kenapa sangat menurun banget omsetnya. Nah,
banyak juga kawan-kawan saya yang berjualan di sana. Ya, tetangga-tetangga saya yang berjualan, mereka semua mengeluh. Bahkan mereka ada yang tetap berjualan. Yaitu mereka tetap berjualan, namun pengunjungnya tidak ada. Jadi yang hanya membeli itu hanya orang-orang sekitar saja. Yaitu bisa dibilang omsetnya menurun. Nah, jadi itulah dampak-dampaknya dari corona tersebut. Ada dampak positif yang bisa kita ambil. Kesimpulannya ya, kalau untuk dampak positifnya, jadi kita bisa jaga kebersihan untuk diri kita dan bisa berinteraksi langsung terus-menerus kepada keluarga dan kerabat dekat kita. Dan kesimpulan dari dampak negatifnya yaitu usaha atau omset orang itu semua pada berkurang karena tidak ada kunjungan kemana-mana, atau mereka orang-orang yang pembeli tidak ada mendatangi seorang penjual. Nah, di sia itulah yang sangat bisa dibilang warga-warganya untuk pusat wisata omsetnya paling menurun untuk di Kabupaten Siak untuk yang orang berjualan. Nah, jadi itu untuk pembahasan dampak positif. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa sih hal yang menarik di Lebaran tahun 2020 dan 2021. Pasti semuanya pada nggak sabar dong apa yang ingin kujelaskan, apa pengetahuan aku tentang hal tersebut. Dengan keadaan saya juga sendiri sedang melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Oke, pokoknya jangan ketinggalan, stay tune terus. Oke, tunggu aja video selanjutnya. While most New Jerseyans are working from home, the people on the front lines of coronavirus are truly our heroes. Every day, without hesitation, they're facing an invisible danger. And yet their dedication to keeping us healthy, safe, and fed is unparalleled. We salute their bravery, devotion, and compassion while we're social distancing. And if you happen to cross paths with these heroes, please join us in acknowledging their sacrifice. Halo guys, balik lagi. Jadi saya di sini hal yang menarik tadi saya ingin sampaikan, tapi itu lebih bagusnya saya taruh di segmen terakhir biar penonton semua pada penasaran nih. Nah, jadi untuk
yang selanjutnya ini sebelum hal menarik di bulan Ramadan atau di Lebaran tahun 2020 dan 2021, saya akan menjelaskan nih bagaimana sih Lebaran pada tahun 2020 dan 2021. Oke, tidak jauh-jauh dulu kita melihat sekelilingnya. Kita sekarang melihat diri kita sendiri. Bagaimana sih kita merasakan Lebaran tahun 2020 ya dulu yang kita bahas. Nah, untuk saya sendiri untuk Lebaran tahun 2020 itu Lebaran yang sangat membuat saya kesal dan sangat-sangat membuat saya sedih. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat Lebaran di tahun 2020 mayoritas masyarakat di Indonesia itu tidak melaksanakan takbiran. Kenapa tidak melaksanakan takbiran? Balik lagi ke dampak positifnya, dampak negatifnya pada COVID-19, yaitu kita tidak boleh berinteraksi langsung interaksi langsung sesama orang gitu. Nah, untuk hal bagaimana sih kita bersama Lebaran bersama COVID-19, yaitu tidak adanya kita melaksanakan sholat Id bersama. Nah, jadi di sini uniknya, hal yang menarik apa sih sebenarnya pada Lebaran? Ini bakal saya kasih kisi-kisi untuk supaya hadirin semuanya untuk menonton kembali setelah video ini. Nah, jadi pada Lebaran di tempat saya, Lebaran di tahun 2020 itu sholat Idnya ditiadakan, dan itu ditiadakan membuat masyarakat setempat merasa kesal kepada pemerintah. Mereka pada mengusulkan semuanya kepada pemerintah supaya sholat Id itu dilaksanakan. Namun pemerintah melarang. Dan semua masyarakat yang biasanya kita lakukan yaitu antara tetangga dan tetangga melakukan silaturahmi, halal bihalal, minal aizin wal faizin, semuanya keliling untuk tetangga satu dan tetangga lainnya. Namun pada Lebaran tahun 2020 kemarin itu sama sekali tidak ada dilakukan. Kenapa tidak ada dilakukan? Balik lagi, tidak adanya interaksi sosial, tidak adanya kita berinteraksi manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, jadi di situ kita tidak ada halal bihalal ke tempat tetangga. Jadi hal-hal seperti kita membeli kue atau apa itu sudah tidak ada lagi gitu. Kita tidak ada lagi melihat orang keliling depan rumah kita, orang-orang pakai baju baru, atau orang kita berkunjung ke wisata-wisata itu udah tidak ada lagi gitu. Jadi seluruh masyarakat ditetapkan oleh pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan, berada di rumah saja. Dan hashtag tersebut sudah setahun ini kita jalankan, hashtag di rumah aja untuk masyarakat Indonesia. Nah, Kak, jadi gimana dong? Hal-hal menarik apa sih? Ini dijelaskan cuman itu-itu aja. Dijelaskan dampaknya, bagaimana Lebaran 2020 dan 2021. Nah, pada segmen ini selanjutnya saya akan menjelaskan nih, ini mungkin yang terakhir, untuk hal menarik apa sih yang terjadi pada Lebaran 2020 dan 2021. Balik lagi. Jadi kita semuanya di sini umat beragama seperti umat Muslim, namun tidak hanya umat Muslim saja yang merasakan, namun dengan umat lain, Kristiani atau Hindu atau Buddha atau yang lainnya, kita semua tidak ada merasakan namanya nikmat Lebaran atau nikmat hari Natal atau nikmat hal yang lainnya. Nah, kita lebih fokuskan pada Lebaran tahun 2020 dan 2021, yaitu bagaimana sih kita berada di Lebaran 2020 dan 2021. Ya, balik lagi kita ke perasaan, berarti ya perasaan mungkin pastinya, dan yang saya pastinya ini saya yakin semuanya merasa sedih karena tidak ada sholat Id dan tidak ada halal bihalal untuk 2020. Dan namun 2021 kita masih ada sholat Id karena sudah dibuka, namun mematuhi protokol kesehatan dan diperiksa oleh termometer untuk mengukur suhu badan. Dan kita sudah bisa halal bihalal keliling-keliling rumah menemui tetangga. Untuk itu, untuk hal yang menariknya, ya mungkin saya terbata-bata untuk menyampaikan ini. Oke, stay tune terus. Ini segmen yang terakhir yang harus kalian tunggu untuk kalian semua teman-teman ya. Oke, stay tune terus sampai video ini selesai.
Nah, mungkin udah pada nunggu ya. Apa sih Kak video-video menariknya, hal-hal yang menariknya pada Lebaran 2020 dan 2021. Nah, langsung aja untuk yang pertama nih. Hal yang menarik mungkin bisa kalian rasakan semua ya. Mungkin hal yang dari 2020 sampai sekarang yang kita rasakan para mudik. Orang yang mudik dari kota mau ke kampung ataupun dari kampung mau ke kota, pasti kita mengalami yang namanya pembatasan atau PSBB. Kita ditutup semuanya. Nah, kalau yang hal menariknya untuk Kabupaten Siak sendiri, yang orang yang mau menuju ke Kabupaten Siak maupun orang dari Kabupaten Siak menuju ke luar kota, mereka banyak sekali melakukan pintasan jalan hingga membuat polisi itu tidak bisa menduga-duga. Nah, seperti yang kita tahu, kita bisa searching sendiri atau melihat dari Google atau dari mana media-media lain, bahwasanya Kabupaten Siak itu mayoritas ditumbuhi oleh kelapa sawit. Nah, jadi jalan utama di Kabupaten Siak hanya memiliki beberapa jalur. Bisa dibilang untuk menuju kota Siaknya hanya mempunyai 2 jalur. Jadi mereka jika keluar dari jalur 2 tersebut mungkin tidak bisa. Hal yang menariknya yaitu membuat heboh. Mereka menggunakan mobil truk, mobil yang biasa untuk angkat buah. Mereka mengambil jalan dari sawit-sawit yang biasanya dikendarai oleh mobil-mobil buah itu untuk melewati di situ, dan mereka tidak melewati jalan besar karena menghindari polisi yang menghalang mereka. Hingga mereka bisa dari kota ini ke kota selanjutnya dengan melewati jalan-jalan sawit tersebut. Itu yang bisa dibilang hal yang menariknya di Lebaran 2020 bahkan sampai 2021 saat ini. Banyak melakukan hal-hal tersebut. Nah, hal selanjutnya yang menarik berarti yang kedua ya. Kalau untuk yang kedua, contohnya untuk kita sendiri saja. Mungkin 2020 kita tidak ada nih yang berbelanja baju baru, ya kan? Biasanya kita sebelum Lebaran, pas bulan puasanya kita sudah membeli baju baru, kita sudah ke mall atau membeli baju koko baru. Bisa kita melihat adik-adik kita atau kakak-kakak kita semuanya memakai baju baru, mengharumkan badan, semuanya memodifikasi badan semuanya supaya lebih menarik di hadapan tamu pas saat melakukan halal bihalal. Karena pas halal bihalal itu orang yang kita tidak sangka-sangka itu bakal datang ke rumah gitu kan, halal bihalal mereka. Nah, dari situlah kita upgrade. Itu sudah hal yang biasa di Lebaran. Mereka membeli baju-baju baru, membeli baju-baju untuk untuk melakukan tamu ke tempat lain memakai baju baru. Itulah yang dilakukan pada masyarakat umat muslim. Bahkan itu tidak dilakukan oleh umat muslim saja di Kabupaten Siak. Umat-umat Nasrani seperti Kristiani, Buddha, Hindu atau yang lainnya, mereka juga ikut membeli baju Lebaran untuk merayakan bersama orang-orang muslim ketika mereka berwisata juga memakai baju Lebaran. Nah, selanjutnya hal-hal yang menarik yang saya ketahui yaitu ini yang terakhir nih. Ketika melakukan sholat Id pada tahun 2020 itu di kampung saya tidak ada melakukan sholat Id. Nah, itu tidak dilakukan di sholat Id untuk lokasi di masjid saja. Namun beda di kampung saya. Ketika pemerintah melarang untuk melakukan di masjid, berarti tidak melarang melakukan sholat Id di musola. Betul kan? Iya. Ya betul dong. Nah, disitulah masyarakat di Kabupaten Siak dengan dikonfirmasi oleh seorang RT karena mereka tidak terima bahwasannya sholat Id ditiadakan. Nah, jadi tiap RT beberapa di kampung di Kabupaten Siak konfirmasi mereka rapat dan setelah ACC mereka antara RT balik lagi, mereka bakal mengumumkan bahwasanya akan ada sholat Id di musola tiap RT itu ketika jam 5:30 subuh. Setelah sholat subuh, RT akan memberitahu RW atau yang lainnya, RW semua yang konfirmasi, memberitahu rumah ke rumah atau pintu ke pintu, memberitahu orang masyarakat bahwasanya sholat Id ada. Namun tidak tempat biasa kita di masjid, biasa di lapangan atau di masjid. Namun
ini pindah balik lagi kita ke musola. Kan pemerintah hanya melarang kita di masjid, tapi tidak melarang kita untuk sholat id di musola. Nah, dengan begitu semua masyarakat berbondong-bondong dong sholat di musola, walaupun jumlahnya sedikit. Mungkin satu RT bisa dibilang 100 kakak atau 80 kakak. Mungkin itu di tempat saya kemungkinan bisa dibilang 80 sampai 100 kakak. Nah, disitulah uniknya. Masyarakat mengambil beberapa cara yang unik untuk mereka bisa melakukan sholat. Karena banyak anggapan sekarang ini masyarakat COVID-19 ini hanya penyakit yang batuk atau penyakit demam biasa gini. Itulah perspektif mereka. Para masyarakat menganggap COVID-19 itu seperti itu. Dan yang lucunya lagi, masyarakat tersebut itu menganggap COVID-19 itu hanya penyakit untuk orang-orang kaya, hanya penyakit untuk orang-orang yang berduit. Jika mereka yang tidak berduit, ya mereka tidak akan kena COVID-19. Dan masyarakat juga di kampung-kampung Kabupaten Siak juga mayoritas yang saya ketahui, mereka juga katanya harus imun tinggi. Nah, sedangkan mayoritas penduduk atau masyarakat di Kabupaten Siak itu mereka bekerja di kebun sawit. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya kalau orang sudah kerja di kebun sawit pasti imunnya sudah kuat gitu kan. Tidak seperti orang-orang di kantoran yang imunnya mereka tidak banyak mengeluarkan keringat atau tidak banyak mengeluarkan hal yang lain gitu. Maaf, ini hanya perspektif dari saya yang saya ketahui dari mereka setelah saya mengobrol atau apa gitu. Yaitu, ya kan imun kita kuat, kata masyarakat tersebut kan. Kita bisa. Kenapa harus semuanya dilarang? Kita harus bisa melakukannya. Kita tidak mau di bawah naungan yang tidak mereka inginkan. Jadi mereka masih ingin bebas. Tetapi mereka dengan mengada-ngada kebebasan tersebut, tapi mereka tetap memakai masker dan menjaga jarak. Mereka cuma tidak ingin sholat id itu ditiadakan. Nah, gitu aja teman-teman. Oke, jadi seperti itulah hal-hal yang menarik mungkin yang kalian tunggu. Ini cerita dari aku untuk di kampung aku. Hal menarik apa sih COVID-19 di Kabupaten Siak. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum video ini aku tutup, sekali lagi minal aizin wal faizin untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya selaku mahasiswa Universitas Islam Riau Ilmu Komunikasi mohon undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.